sudah siap untuk mengikuti mata pelajaran hari ini ya? Siap, Pak. Oke, silakan. Terima kasih, Pak. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu Pak minta satu orang guru kita doa ya. Saya sebenarnya. Oke, silakan. Dari sini itu Pak. Biar dari sini. Teman-teman, dulu peralatan kita siapkan nanti berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Amin. Kami yang ada di surga, diberikan nama semua dan nama kepada dari laku-laku dan Yesus seperti dalam surga. Ini sama kami, manusia bersama kami, dan yang semua Terima kasih buat Adik Rizal. Selanjutnya Bapak absen dulu ya. Kamis, hadir Pak. Marni, Hadir Pak. Rifal. Hadir Pak. Oh, bagus sekali semua ya. Ya, Pak. Baik. Kita langsung ke akhir sudah ya. Oh, sinyal untuk apa nih Pak? Menyalahnya. Ini tadi. Baik, hari ini kita membahas tentang keberagaman di Indonesia. Ada yang tahu apa itu keberagaman? Tidak ada Pak. Baik. Kalau itu, Bapak langsung jelaskan ya. Ya Pak. Keberagaman budaya di Indonesia juga. Keberagaman di Indonesia itu ada macam-macam. Yang pertama itu keberagaman budaya, suku bangsa, bahasa, agama, dan kepercayaan. Baik, di sini Bapak mengingatkan tujuan pelajaran kita yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan keberagaman budaya, suku bangsa, bahasa, agama, dan kepercayaan yang terdapat di lingkungan sekitar. Yang kedua, peserta didik mampu mengelompokkan teman berdasarkan keberagaman budaya, suku bangsa, bahasa, agama, dan kepercayaan tanpa membeda-bedakan. Baik, keberagaman. Apa itu keberagaman? Keberagaman adalah adanya berbagai macam perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat, meliputi suku, bangsa, bahasa, budaya, agama, dan kepercayaan. Yang pertama, suku. Suku bangsa di Indonesia kurang lebih ada 300. Kita ambil beberapa saja ya. Yang pertama itu suku Jawa. Suku Jawa di dalamnya terbagi menjadi Sunda, Madura, Betawi, dan Banten. Yang kedua, Sumatera. Sumatera itu dalamnya terbagi lagi menjadi Batak, Minangkabau, Melayu, Aceh, dan Lampung. Yang berikut Kalimantan. Di Kalimantan terbagi lagi menjadi beberapa suku. Yang pertama suku Dayak, Banjar, Kutai, dan Tilung. Yang berikut Sulawesi. Di Sulawesi ini juga terbagi lagi menjadi beberapa suku. Yang pertama Bugis, Makassar, Toraja, dan Minahasa. Yang terakhir itu Indonesia Timur. Terbagi lagi menjadi beberapa suku. Yang pertama Ambon, habis itu Asmat, Dani, dan Sentani. Yang berikut bahasa daerah di Indonesia. Bahasa daerah di Indonesia itu kurang lebih ada 700 bahasa daerah ya. Yang pertama itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa di dalamnya ada Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di dalam Jawa Tengah dan Jawa Timur ini terbagi lagi beberapa daerah itu yang mempunyai bahasa daerah masing-masing ya. Yang kedua bahasa Sunda. Bahasa Sunda ini Jawa Barat. Di dalamnya itu terbagi lagi masih sama, termasuk beberapa daerah yang mempunyai bahasa daerah masing-masing. Yang berikut bahasa Makra dari Sumatera Utara, bahasa Minangkabau Sumatera Barat, bahasa Bali di Bali, dan bahasa Bugis Sulawesi Selatan.
perbedaan agama dan kepercayaan. Di Indonesia ini ada 6 agama. Yang pertama itu agama Islam dengan tempat ibadahnya itu di masjid. Jadi teman-teman kita yang beragama Islam itu beribadah di masjid. Yang kedua itu Kristen Protestan. Kristen Protestan tempat ibadahnya itu yaitu di gereja juga. Ya Pak. Yang ketiga Kristen Katolik. Kristen Katolik tempat ibadahnya itu di gereja atau kapela. Baik, yang berikut itu agama Hindu. Tempat ibadah dari agama Hindu ini adalah pura. Yang berikut Buddha. Agama Buddha tempat ibadahnya itu vihara. Yang terakhir itu agama Konghucu. Tempat ibadahnya itu atau kepercayaan itu Klanteng, ya. Itu tempat mereka beribadah. Yang berikut keberagaman budaya. Keberagaman budaya yang pertama tentang rumah adat. Rumah adat dari suku Jawa ini adalah Jolo. Yang kedua Minangkabau, rumah adat itu Gadang. Yang ketiga Papua, rumah adat itu Bonai. Yang keempat Toraja, rumah adat itu Tongkonan. Selain rumah adat, yang berikut itu keberagaman budaya juga. Yang kedua, pakaian adat. Pakaian adat dari Jawa atau Bali ini kebaya. Itu mereka punya pakaian adat. Yang berikut dari Batak, pakaian adatnya itu ulos. Yang berikut dari Bugis, pakaian adatnya itu baju bodo. Yang berikut Papua, pakaian adatnya itu koteka. Selain pakaian adat dan rumah adat juga ada tarian daerah. Tarian daerah ini yang pertama dari Bali, tarian daerahnya itu tarian kecak. Yang kedua dari Aceh, tarian adatnya itu atau tarian daerahnya itu tari saman. Yang berikut Ponorogo, tarian daerah tarian adatnya itu tari reo. Yang berikut dari Batak, tarian daerah itu tari tortor. Yang terakhir itu tentang makanan khas. Makanan khas juga termasuk keberagaman budaya. Dari makanan khas ini dari Minangkabau, makanan khas mereka itu rendang. Yang kedua Maluku atau Papua, makanan khas itu papeda. Yang berikut Yogyakarta, makanan khasnya itu gudeg. Yang berikut Palembang atau makanan khas mereka itu pempek. Baik, yang berikut sikap yang harus kita teladani terhadap keberagaman ini. Yang pertama itu sikap toleransi atau menghormati dan menerima perbedaan tanpa memaksa pendapat kepada orang lain. Yang kedua, sikap menghargai atau mengakui bahwa setiap budaya, suku, dan agama memiliki kebaikannya masing-masing. Yang ketiga, sikap gotong royong atau bekerja sama dan saling membantu tanpa melihat perbedaan latar belakang. Yang keempat itu tidak membeda-bedakan, berteman dengan berteman dan bersikap baik kepada semua orang tanpa memandang suku atau agama. Baik, rangkuman yang terakhir itu di Indonesia itu memiliki lebih dari 300 suku bangsa dan 700 bahasa daerah. Yang kedua, ada 6 ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama, seperti yang saya jelaskan tadi, ada Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga itu keberagaman budaya meliputi rumah adat, pakaian, tari, dan makanan khas dari setiap daerah. Yang keempat, sikap yang harus dikembangkan yaitu toleransi, menghargai, gotong royong, dan tidak membeda-bedakan.
Yang kelima, perbedaan yang terakhir ini, perbedaan bukan pemisah, tapi bineka tunggal ika atau berbeda-beda tapi tetap satu. Baik, di sini Bapak sudah menyiapkan beberapa soal-soal yang harus dikerjakan ya. Sebelum Bapak memberikan soal, Bapak mau tanya, apakah adik-adik semua tadi sudah paham dengan materi hari ini? Sudah Pak. Baik, kalau itu Bapak langsung membacakan soalnya sudah ya. Baik, Bapak langsung bacakan saja ya. Ya Pak, cepat. Baik, soal yang pertama itu bahasa daerah apa saja yang digunakan teman-teman di rumah atau di sekolah? Bahasa daerah apa saja yang digunakan teman-teman di rumah atau di sekolah? Sudah? Sudah Pak. Yang kedua, apakah ada agama yang berbeda di antara teman-teman di sekolah? Kalau ada, coba sebutkan ya. Di sekolah atau dalam tingkatnya kelas saja. Pertanyaan yang terakhir atau nomor 3. Apakah perbedaan suku, bangsa, dan agama membuat kita tidak boleh berteman? Apakah perbedaan suku, bangsa, dan agama membuat kita tidak boleh berteman? Kalau ya, coba jelaskan mengapa. Kalau tidak juga, coba jelaskan mengapa. Baik, coba langsung dikerjakan saja ya. Bapak mau tanya. Ya, Nanti presentasi Bapak. kalau waktunya cukup kita presentasi, tapi kalau kita ini jadikan tugas sebagai pada adik-adik pelajar rumah ya. Tetapi langsung dikerjakan ya Bang ya. Ya Pak. Oke, silakan. Ini gambar bagaimana? Ini gambar bagaimana? Gimana, sudah selesai? Sudah Pak. Oke, baik. Siapa yang sudah selesai langsung bacakan kepada saya. Ya Pak. Saya Pak. Oke, silakan.
sambil teman mari baca kita yang mendengar ya. Siapa? Pak, silakan. Terima kasih Pak. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan membacakan hasil kerja saya. Nah, untuk soal yang pertama yaitu bahasa daerah apa saja yang digunakan di rumah atau di lingkungan sekolah. Nah, seperti yang ada di sekolah kita, bahasa yang sering digunakan oleh setiap siswa yaitu ada yang menggunakan bahasa daerah seperti bahasa Manggarai, ada juga yang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, untuk soal yang kedua, apakah ada agama yang berbeda di lingkungan rumah atau sekolah? Nah, untuk agama, tentu di rumah atau di sekolah, itu semua siswa menganut satu agama atau kepercayaan, yaitu agama Kristen Katolik. Soal yang ketiga, apakah perbedaan suku bangsa atau agama membuat kita tidak boleh berteman? Nah, untuk jawaban soal ini tentu jawabannya tidak, karena perbedaan suku atau bangsa atau agama dari setiap orang itu bukan hal yang untuk membuat kita tidak bisa menerima satu sama lain, tetapi justru dengan adanya perbedaan suku atau agama kita dapat belajar untuk saling menerima satu sama lain. Sekian dan terima kasih. Oke, jadi itu tadi jawaban dari teman Mari ya. Jadi untuk jawabannya tadi jawabannya sudah sangat bagus. Di sini Bapak hanya mau menambahkan satu hal saja di nomor 3 tadi. Mengapa? Karena kita sudah diajarkan beberapa sikap tadi ya. Ada 4 sikap yang harus kita terapkan tadi. Yang pertama itu sikap toleransi saling menghormati. Yang kedua menghargai. Yang ketiga gotong royong dan tidak membeda-bedakan. Jadi itu adalah sikap yang harus kita teladani agar tidak ada perbedaan di antara kita ya. Siapa? Baik, mungkin itu saja materi pelajaran untuk hari ini. Jadi untuk pembelajaran kita cukup sampai sini saja ya. Jadi sebelum kita pulang, Bapak minta setoran pimpin kita untuk pembelajaran kita ini. Oke, silakan Putri. Dan teman-teman, mereka kami sebagaimana kasih berdoa dan nama Bapa Putra dan Roh Kudus. Amin. Pujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai ya, selamat pagi semuanya, silakan pulang. Terima kasih Pak. Terima kasih.